Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat selalu. Baik, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas pemrograman C dengan software Codeblock. Materi kita hari ini adalah jenis bilangan bulat. Nah, pada saat materi nantinya teman-teman akan mendeklarasikan variabel n. Nah, untuk bilangan bulat ya, kemudian membuat masukan berupa bilangan bulat. Nah, misalkan nantinya pada saat pengecekan kondisi sebanyak 3 kali, 2 kali dan lain-lain, maka tadi variabel n apakah lebih besar dari 0 ataupun nilai n lebih kecil dari 0. Jika nilai n lebih besar dari 0, maka bilangannya adalah bilangan bulat positif. Dan jika nilai bilangan n-nya lebih kecil dari 0, di bawah 0, maka bilangannya adalah bulat negatif. Pada saat kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, akan mencetak bilangan bulat 0. Baik, akan kita coba kali ini terkait dengan program jenis bilangan bulat ini. Kita seperti biasa kita akan buka file new empty file. Sini saya akan buat komentarnya adalah negatif dan positif. Ini adalah program positif dan negatif. Lalu include. Oke, lanjut kita masukkan in main, buka kurung, tutup kurung dan dibuka dengan tanda kurung kurawal seperti biasa. Nah, tadi pertanyaannya n. Apakah nilai n itu positif dan apakah negatif? Kalau tadi di atas n, maka nilainya adalah positif. Kalau di bawah 0, maka nilainya adalah negatif. Di sini tanda tanya adalah n. In n, tutup tanda titik koma, lalu kita baca dengan scan. Koma 2 dengan format %d, lalu kita tutup titik 2, nd, karena yang ditanyakan adalah n. Lalu kita tutup dengan titik koma. Di bawahnya kita tambahkan dengan if n, apakah n itu di atas angka 0, n, lalu tanda siku besar di atas 0, lalu kita buka tanda kurung kurawal, kita di print, lalu titik koma. Nah, di sini
apakah nilai n tersebut adalah di atas 0, maka disebut dengan bilangan bulat positif. Kita kasih spasi n, /n, tutup kurung, dan titik koma. Nah, setelah ada if di atas, baru else. Harus dipertanyakan apakah ini tadi negatif positif, lalu di bawahnya else ini adalah negatifnya. N lebih kecil dari 0, lalu kita buka tanda kurung kurawal, di print, buka kurung, koma, bilangan bulat negatif. /n sama seperti tadi, kasih spasi dengan /n, tutup kurung, dan titik koma. Lalu di bawahnya kita tambahkan else lagi, tanda kurung kurawal, lalu printf, buka tanda titik 2 di atas, lalu bilangan bulat 0 /n. Lalu titik. Kalau sudah, kita tutup tanda kurungnya. Kita tutup dengan return 0, titik koma. Lalu jangan lupa disimpan, ya, di save dulu dengan format pemrograman C, maka setelah itu baru kita jalankan programnya. Kita simpan di sini. Misalkan di sini adalah bilangan bulat, bilangan positif negatif, bilangan positif. Lalu kita simpan, kita convert. Lalu, nah ini ada sedikit kesalahan teman-teman. Kalau ada tanda merah seperti ini berarti ada yang sedikit keliru. Nah, coba kita lihat, berarti ada yang salah, slashnya ada 2. Oke, coba kita convert lagi. Nah, ini masih ada, ternyata masih ada tinggalan slash. Ini dibuka dan ditutup. Nah, ini sudah bisa dijalankan, tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda merah di barisan programnya. Lalu kita run, kita jalankan. Nah, maka program kita berjalan dengan baik, ya, dan benar. Coba kita jalankan, kita uji cobakan. Contoh kasusnya itu jika dimasukkan angka 3, maka keluarannya adalah bilangan bulat positif. Kalau di bawah 3, di bawah 0 atau min 5, min 1 atau min 2, maka bilangannya disebut adalah bilangan bulat negatif. Kalau 0, maka akan disebut dengan 0, karena di sini kita sudah printnya adalah kalau kita masukkan angka 0, maka dia tidak akan menyebutkan negatif dan positif dan disebut dengan bilangan bulat 0. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau di bawah 0 negatif, kalau di atas 0 adalah positif. Coba kita jalankan. Misalkan angka 3.
Enter, maka disebutkan bilangan bulat positif. Tapi kalau kita jalankan di bawah angka 0, misalkan min 5, maka dia akan menjawab bilangan bulat maaf 0, karena dua kali tanda kurangnya, jadi saya kurangi 1 lagi. Coba kalau 0, maka dia akan menjawab adalah bilangan bulat 0. Nah, bilangan bulat 0. Kalau di bawah angka 0 angkanya, maka disebutkan adalah bilangan bulat negatif. Misalkan min 3, maka bilangan bulat negatif. Disebutkan di sini adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini adalah programnya. Jika kita ganti angka 0 lebih besar dari 0, maka nilainya adalah positif. Coba kita ganti di sini. Kita ganti angka 3 lebih besar dari 3, tapi kalau di bawah 3 maka akan menyebutkan seharusnya positif negatif. Coba kita ganti, angkanya harus di bawah 3. Kita convert lagi, dijalankan. Coba. Kalau angkanya adalah 2, maka dia sebutkan adalah bilangannya adalah bilangan bulat negatif. Tapi kalau kita sebutkan angka 3, nah maka bilangan bulatnya adalah 0. Ini bisa kita ganti, maka bilangan bulatnya adalah 3. Ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Coba kita ganti angka 3. Di angka 3, maka dia akan bilangan bulat 3. Dan begitu seterusnya. Jadi inilah program C terkait dengan bilangan bulat negatif dan positif. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe YouTube channel ini dan ditonton terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Hari ini tema materi kita yaitunya adalah membagi bilangan. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa mendeklarasikan namanya variabel pembilangan, penyebut, dan hasil. Nah, nanti variabel hasil digunakan menampung hasil pembagian dari pembilangan dan penyebutnya. Nanti kita akan buat tambahkan dengan kata kunci yaitunya if untuk mengecek penyebut apakah bilangannya 0 atau tidak. Jika pembilangannya 0 maka akan menjadi sebuah pertanyaan. Artinya tidak boleh 0, harus di atas dengan penyebutnya adalah di atas 0. Ya. Oke, akan kita mulai programnya. Seperti biasa kita buka file, new dan empty file, dan kita buka halaman barunya. Oke, akan saya awali dengan tanda komentar, itunya membagi bilangan. Input studio titik H, ini main, buka dengan tanda kurung kurawal.
Berarti tadi ada di sini kita membagi bilangan. Bagi bilangan yaitunya berarti ada pembilang, penyebut, dan hasil. Di sini akan diawali dengan perintah float, pembilang, terus koma adanya penyebut, koma hasil, lalu kita titik koma. Nah, ini tanda kuncinya. Lalu kita baca dengan perintah scan F, lalu buka kurung. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitunya dengan format %F. Ini format %F, lalu koma, dan pembilang dan penyebut. Tadi tanda kuncinya ada dua, yang di atas ini ada pembilang, penyebut, dan hasil. Jadi akan kita perintahkan, akan kita panggil, yaitunya pembilang sama penyebutnya. Harus diawali dengan dan. N. Nah, tadi ada if. If ini penting. Apakah penyebutnya itu berada di angka 0? Kalau berada di angka 0, maka akan ada tanda tanya. Penyebut itu tidak boleh 0, harus di atas 0. Jadi di sini kita if penyebut 0, tutup kurung dan buka dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita print F dan nah, di sini kita tambahkan penyebut tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Titik, kita kasih spasi /n dan titik koma. Lalu kita tambah dengan else. Buka tanda kurung kurawal kembali. Hasil. Nah, ini tadi ada penyebut dan pembilang ya. Jadi ada dua tadi. Baru di atasnya penyebut, di bawahnya adalah pembilang. Hasilnya adalah pembilang dibagi penyebut, titik koma. Lalu kita print dengan format %(2f) /n spasi n, koma, titik 2, lalu koma, dan hasilnya berapa. Lalu kita tutup. Dan jika sudah selesai, jangan lupa disimpan. Membagi bilangan. Oke, kita convert dulu. Ini ada yang salah teman-teman. Jadi harus ada tanda komentar pembuka dan penutupnya. Jangan lupa ya teman-teman.
upload video. Nih ada yang salah. Nah ini teman-teman ya, bagusnya di sini kalau kita ada kesalahan maka ada tanda merah ya. Jadi harus kita teliti apa yang salah kira-kira, atau titik komanya, atau tanda kurung perawalnya, ataupun perintahnya dan lain-lain. Oke. Nah ini juga ada print f %2f/n. Nah ini nih, ini ada 2 tanda kurung, jadi tidak boleh, harus dihapus salah satunya. Nah oke, sudah berjalan, kita klik run. Coba kita perintahkan, misalkan angkanya adalah 12, 3, terus ada angka 12, 5, hasilnya berapa? Ketik 12, enter 3, maka hasilnya 4. Jika kita perintahkan angka 12 dan 5, maka hasilnya ada 240. Coba. Nah, hasilnya adalah 240. Kalau kita perintahkan angkanya adalah 40, maka akan hasilnya keluar dengan tanda tanya atau tidak boleh 0. Nah, ini hasilnya tadi adalah penyebut tidak boleh 0. Ketika kita masukkan angka 0, maka akan muncul penyebutnya tidak boleh 0. Gitu. Atau kita menyebutnya angka 1, berarti angka satunya tidak boleh. Atau ke angka 2 dan 3 dan seterusnya gitu. Oke, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dilihat videonya dan dicoba-coba untuk mempelajari pemrograman C. Baik, oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.